Ya. Jadi ketika kita di 2009 ada pemilu, 2014, 2019, ini nanti 2024. Itu bukan semata-mata melihat etape 5 tahun terakhir. Ya. Ini adalah sebuah garis panjang menuju keadilan sosial. Ya. Kan cita-citanya itu. Jadi ketika setiap etape selalu muncul hal-hal yang harus diteruskan, ada hal yang harus dikoreksi, lalu ada hal yang harus dihentikan, dan ada hal baru yang di bawah. Selalu 4 itu. Jadi kalau IKN tadi yang diapakan? Saya termasuk Refli ini kita kerjakan di Jakarta itu. Termasuk ketika kita mulai bertugas, lihat apa yang kemarin sudah dilakukan. Lalu dikaji mana yang harus dikerjakan, mana harus dikoreksi, mana harus ditambahkan, mana yang tidak perlu diteruskan lagi. Jadi sederhananya kita ingin agar apa yang sudah dikerjakan itu memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk warga Indonesia. Kan gitu ya, Ref? Ya. Nah, saya sederhana hari ini sih, lihat aja selama itu ada aturan perundangannya, siapapun pejabat negara harus melaksanakan. Selama ada peraturan perundangannya. Jadi tidak bisa kita selera kita gitu, saja. Nah, keputusan itu harus dihormati. Jadi ketika kita adapun nanti konstelasi politik berubah, lain persoalan. Makanya kalau ditanya sekarang, dan itu buktinya apa di Jakarta? Di Jakarta, saya lagi pakai rekam jejak nih. Rekam jejaknya itu bukan asal ganti orang, bukan asal berhentikan program, tidak. Dan yang namanya di pemerintahan itu selalu ada 2C, change and continuity. Tidak bisa hanya 1C, hanya change saja atau hanya continuity saja. Luar biasa ya. Pokoknya paham lah ya. Kira-kira artinya ya nantilah IKN nanti kita dievaluasi lagi apakah akan change apa continuity, kira-kira begitulah ya. Apapun kan nggak ada yang tidak bisa diubah ya di dunia ini kan. Oke, ini ada yang soal demokrasi ini, ada bilang bagaimana gini. Ini bicara wakil presiden ya, tapi kita iseng-iseng bikin polling aja ya, bikin polling tapi tidak mau menyudutkan beliau. Menurut sobat era sekalian, yang menjadi wakil presiden itu baiknya dari parpol atau non parpol, itu aja ya. Jadi pollingnya itu aja ya, baik dari parpol. Nanti kita lihat aspirasi terbesarnya di mana. Kemudian di sini ada bagaimana penilaian Pak Anies mengenai kondisi demokrasi di Indonesia saat ini dan pendapatnya mengenai presidensial threshold 0% atau maksudnya tanpa presidensial threshold ini 0%. Ya, gini. Kalau bicara tentang demokrasi di Indonesia, proses elektoral itu harus dijaga. Jangan sampai elektoral proses ini sampai terganggu. Dan kualitas proses elektoral ini harus makin hari makin meningkat. Jadi kalau bicara dari dulu kan bicara jurdil ya, jujur, adil, ya itu harus makin hari makin lebih baik. Nah, saya melihat kemampuan kita menyelenggarakan proses elektoral ini berjalan baik. Tinggal masalah kejujuran, masalah pelaksanaan yang bersih, tertib. Nah, ini yang harus terus ditingkatkan. Kemudian yang kedua adalah kebebasan di dalam berekspresi. Kebebasan berekspresi ini harus dijaga. Ini Ref, saya pakai rekam jejak lagi Ref. Jadi kalau ditanya Pak Anies, nah tadi kan lagu-lagu juga ada tuh.
Mengkritik dianggap apa tuh lagunya tadi? Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian. Ya, kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan. Penghinaan. Apa lente? Iya, semua. Nah, yang bikin saya kan? Oke. Kan yang bikin saya. Semua syair lagu yang bikin saya. Ya, pantas, bagus itu lagu. Jadi dari kata tadi aja, Ref ya. Saya lagi-lagi kita ingin demokrasi kita baik, tapi itu dibuktikan dengan komitmen. Bukan dengan statement. Oke. Demokrasi itu dibuktikan dengan komitmen, bukan dengan statement. Oke. Nah, komitmen kita lihat aja rekam jejaknya. Ref, kurang apa sih cacian? Kurang apa sih kritikan? Kurang apa sih kebohongan? Ditempelkan? Nggak ada tuh yang dituntut. Nggak ada. Tidak ada. Kenapa? Ya biarlah itu menjadi rekam jejaknya yang mengatakan, bukan rekam jejak saya. Jadi saya melihat demokrasi ini harus kita rawat, dan harus kita ikhtiarkan sama-sama. Jangan saya ingin demokrasi baik, tapi saya nggak mau mengikhtiarkan, nggak bisa. Indonesia itu adalah apa yang kita lakukan. Nah, saya melihat demokrasi kita ini harus dijaga nih, agar kebebasan untuk ekspresi, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran itu dihormati. Nah, kebohongan itu masalah memang, Ref. Itu masalah. Yang menurut saya kita harus, negara satu saat harus memberikan warning nih. Soal kebohongan-kebohongan. Tapi soal kritik, soal apalagi yang tajam-tajam nggak apa-apa. Tapi masalahnya kadang-kadang pemerintah kan nggak bisa membedakan mana berita bohong, mana kritik. Setiap kritik yang tidak disukai dianggapnya berita bohong, menyebarkan kebohongan. Itu nggak bisa. Ya makanya. Kalau saya sih nggak khawatir dihina orang, dimaki orang biasa. Tapi yang khawatir itu kalau dipidanakan. Dan so easy. Itu masalahnya. Karena ketika undang-undang tentang penyebaran berita bohong itu dihidupkan kembali, maka mudah sekali. Kalau kita tidak kita tidak mau informasi, kita adukan saja menyebarkan berita bohong. Itu kebohongan. Iya, yang paling lucu statistik, cara baca statistik itu dibilang menyebarkan kebohongan. Pernah masa begitu? sih? Iya. Jadi suatu saat itu ke buzzer lah. Greenpeace ini menyebarkan statistik tentang deforestasi. Kalau kita bicara deforestasi kan kita bicara dua masa. Kalau masa sekian misalnya ini zaman X 2, zaman Y 1. 2 ini belum diselesaikan, berarti kan masih 3 masalahnya. Kan begitu. Maka orang bicara dengan angka kumulatif, dia akan bilang meningkat deforestasi, kan begitu. Dari 2 menjadi 3. Tapi itu dianggap menyebarkan berita bohong karena buktinya statistiknya ini cuma 1. Padahal yang emang sebelum itu nggak mau diselesaikan masalah. Ya. Bayangkan yang begitu diadukan menyebarkan berita. Tidak itu aja, mimpi bertemu Rasul. Lalu orang yang mimpi itu bilang, gimana, Beh? Waktu diperiksa, ya saya bilang aja, saya nggak bawa handphone waktu mimpi. Jadi saya nggak sempat mutu. Iya, tapi ini itu bisa matinya akal sehat gitu. Ya kita harus akal sehat dipakai. Jadi ketika kita bicara tuntutan dan lain-lain, ya ada akal sehat lah di situ. Iya sebenarnya, tapi persoalan terbesar kan, nah kita agak jadi mulai merambat juga. Persoalan terbesarnya adalah kalau misalnya law enforcernya itu berpihak gitu, punya agenda sendiri, itu berat, ya kan? Ya. Padahal dia kan harusnya netral kan? Ya. Jadi dia netral dari apapun, dia cuma bicara tentang law enforcement saja, penegakan hukum saja. Ya. Nah itu gitu. Arah, jadi itu harus diberikan arah gitu. Dan saya juga melihat ketika kita bicara demokrasi di Indonesia, harus diperhatikan bahwa salah satu alasan mengapa sistem ini itu menarik untuk dipertahankan karena dia membatasi kekuasaan. Lebarnya dibatasi, panjangnya dibatasi. Lebarnya dengan ada division of power.
kemudian panjangnya dibatasi dengan durasi. Kan kekuasaan pramodern. Durasi dan berapa kali? Ya, durasi itu kan berapa kali itu. Ya. Nah, kekuasaan pramodern itu yang namanya panjang dan lebar gak dibatasin. Dan kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian zero sum. Ya. Kenapa? Bayangkan dinasti begitu menang, sebuah dinasti dia bisa berkuasa 200 tahun, 300 tahun. Ya. Yang kalah gak punya harapan lagi. Begitu dia nggak punya harapan, maka dia akan melakukan perlawanan habis-habisan. Ya, untuk karena mengembangkan kekuasaan. Dia tidak punya harapan untuk bisa eksis. Bukan cuma kekuasaannya, tapi idenya, gagasannya nggak bisa hidup. Nah, yang menang dalam situasi ini kalau nggak saya habisin lawannya, maka dia akan menghabisi saya. Tapi begitu kekuasaan itu ada pembagian kekuasaan, ada legislatif, eksekutif, judikatif, kemudian ada tenggat waktunya. Maka bila hari ini gagasan dia belum berhasil, belum dipilih sama rakyat, nunggu dah 5 tahun lagi. Dia ikut kontestasi lagi, bawa lagi tuh gagasannya, rencananya. Jadi itu membuat dinamika ide gagasan itu menjadi peaceful. Ya, ada channelnya jadi. Karena yang kalah pun tahu bahwa 5 tahun lagi saya bisa membawa ide ini lagi. Tapi kalau kekuasaan itu tidak dibatasi, yang kalah habis itu bikin pasukan bawah tanah melawan. Kenapa nggak ada masa depan kok untuk bertukar ini? Itulah kenapa ada pembatasan ini semua. Supaya kita memiliki ruang agar perbedaan yang pasti ada di masyarakat, perbedaan gagasan, perbedaan kepentingan, itu dikelola lewat mekanisme yang damai. Itu sebabnya kita punya sistem seperti ini. Nah, sejauh ini Indonesia dibandingkan negara-negara lain, kita yang mengalami demokratisasi itu secara umum kita baik, tapi kualitasnya harus terus-menerus ditingkatkan. Jadi, gitu Iya. Ada pertanyaan lain? Walaupun kemudian saya berpikir ya, ini demokrasi kita ini bertumbuh kembang atau lagi mundur? Kenapa? Demokrasi kita ini lagi tumbuh kembang atau lagi mundur? Mudah-mudahan. Tapi demokrasi itu selalu punya self-correcting mechanism kok. Lihat aja di Amerika kemarin. Iya. Ketika Donald Trump itu melakukan segala macam dan abuse. Kita nggak bisa bayangkan ada Amerika Serikat yang champion demokrasi, tiba-tiba Donald Trump yang jadi presidennya, dia terpilih. Gitu. Tapi ini ada mekanisme koreksi. Itulah sebabnya kenapa durasi itu ada. Itulah sebabnya kenapa besaran kekuasaan itu dikendalikan, supaya bila ketemu dengan situasi-situasi yang tidak sesuai dengan kepentingan publik, tidak sejalan dengan akal sehat, maka bisa dikoreksi dengan cepat. Ya mudah-mudahan ya. Soalnya saya bacakan ini dulu ya. Dari Setio Uta ya, pertama bertemu Juli 2017 di Air Market Kembangan. Apa Air Market ini ya? Kemudian beliau terlihat sombong saat saya sapa. Wah, ini penting ya. Kedua, kali Maret 2020 dekat kantor pos Cikini, kami selfie dan ngobrol sedikit. Sekarang saya dukung beliau for RI 1. Tapi begini bro ya, kan penampilan Bro Anies ini kan celing dan tidak beruban ya. Masa celing sih? Celing itu apa sih sebetulnya? Celing itu apa? Celing itu tidak kusam, ya kan? Celing itu kan tidak kusam, ya kan? Dia nggak ngerti itu kusam dan tidak kusam itu kan soal wudhu juga bisa jadi. Dan soal berpanas-panas juga, kan? Kan orang kadang-kadang bisa saja mempersepsi, oh ini Anies ini sombong gitu. Mungkin kayak orang ini kan, gitu. Anda merasa sombong nggak kira-kira? Kelihatannya kalau kayak gini sombong nggak nih? Yang jelas senyumnya itu loh. Jadi saudara sekalian ya, yakin beliau nggak sombong ya. Beliau termasuk orang yang sabar ya
Saking sabar, saya punya pengalaman mahasiswa. Beliau ini waktu mahasiswa kan ingat kongres mahasiswa. Itu ngelayani aktivis-aktivis yang nggak karu-karuan itu tetap saja stay dia sampai subuh. Sementara yang lain tidur semua sudah. Termasuk saya. Iya tuh kongres sekali orang ya. Iya. Jadi luar biasa tuh. Hanya soal dari dulu ya selalu biasa ya kalau dalam sejarah Tapi kita. memang ya itu tadi apa Rev. Kita ini bukan dadakan sekarang nih urusan ABCDFG nih. Iya. Rev, ingat nggak Rev kita debat soal Senat mahasiswa Iya. sama yang anti Senat, Iya. oke? Iya. Di gelanggang mahasiswa. Iya. Anak filsafat saya lupa namanya tuh. Si Arif ya namanya. Ketua Senat. Bukan, dia anti Senat. Kan kemudian di panel saya lawan dia di gelanggang mahasiswa. Itu yang hadir kira-kira 200-300 orang. Lupa saya. Bukan. Berdebat di situ. Dan kalau saya ngomong yang pro Senat tepuk tangan, nyorakin. Iya. Kalau lagi dia ngomong yang anti Senat tepuk tangan, nyorakin. Jadi debatnya tuh bukan kayak debat sekarang tuh 3 menit selesai gitu kan. Itu kan betul-betul gantian saling adu argumen. Iya. Nah, saya melihat ketika sekarang di sosial media ada perbedaan pandangan, ada kritik, ada ini adalah satu proses saling belajar. Memang kelihatannya seperti debat lawan. Tapi lawan debat itu kan teman berpikir. Ya. Jadi lawan di dalam TikTok itu Asal tidak lemparan kursi aja nah, Bapak. iya, yang penting jangan lempar kursi, jangan lempar raket lah gitu. Nah, jadi kembali kepada ini, Rev. Kalau bicara tentang persepsi dan lain-lain, ya kita tidak bisa mengendalikan pikiran orang. Kita tidak bisa mengatur perasaan orang. Ya. Yang negara bisa atur perilaku orang. Iya, iya. Tapi kalau pikiran nggak bisa. Jadi saya ya kerjakan aja apa yang saya bisa kerjakan. Sapa orang seperti tadi tuh. Iya. Ada situasi di mana ini kok bisa dipersepsikan sombong, tapi bisa juga dipersepsikan tergantung pikiran kita masing-masing kan. Iya. Namanya juga persepsi. Bisa aja karena memikirkan rakyat ya. Jadi kelihatan serius gitu. Bro, ada satu hal yang saya sebenarnya dambakan ya. Kita ingin rakyat kita ini dicerdaskan kalau seandainya suatu saat Bung Anies masuk dalam proses election kontestasi ya. Yaitu sebuah kampanye yang mencerdaskan. Bukan kampanye yang jor-joran, misalnya mohon maaf panggung-panggung ya kan, mengumpulkan massa. Sekarang kan ada sosial media ya. Kalau saya bilang kalau dulu kampanye itu mahal, kira-kira begitu. Karena teknologi belum menjangkau, ya kan? Kalau sekarang dengan teknologi radio masih bisa kita gunakan, televisi kita bisa gunakan, dan yang paling penting adalah yang mudah dan murah, media sosial. Sebagai contoh kita ini misalnya sedang ditonton, barangkali sudah sampai puluhan ribu di sana ya, yang nonton kita. Nah, bayangkan coba. Itu kan satu kapasitas Istora sendiri. Iya betul. Iya kan? Istora aja tuh 10.000 cuma. Itu pun mahal tuh. Kita harus deploy bus ya kan? Parkirnya di Jalan Gatot Subroto itu kan. Mahal itu. Konon 100 miliar tuh untuk mendatangkan orang puluhan ribu ya kayak yang GBK. Kalau kelas itu mungkin lebih murah. Kenapa enggak banyakin debat, banyakin adu konsep, adu gagasan, adu pemikiran. Kalau dulu, dan nggak usah pakai seremonial yang di hotel bintang 5 yang sekali debat menghabiskan miliaran misalnya. Dan tambah lagi adu rekam jejak. Iya, gitu. Kan gitu-gitu kan lebih mendidik masyarakat, lebih murah, lebih mudah, lebih mendidik. 3M, gitu. Ya. Pendapat bro? Oh ya, baik-baik saja itu. Nah, dan itu bisa dijalankan dan sudah dijalankan oleh banyak pihak juga. Iya. Kalau perhatikan aja ketika pilkada itu, pilpres juga, channel-channel itu banyak tuh. Iya. Jadi menurut saya siapapun yang berada di dalam tugas sebagai calon, ya dia harus siap untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan terkait Republik ini.
Maksud Dan saya, harus mau. bro, itu menjadi compulsory, menjadi kewajiban. Jadi kan kita tahu debat capres itu paling cuma 3 kali, ya kan? Debat hukum dan hak asasi manusia, Allahu Akbar, hukumnya seabrek-abrek, hak asasi manusia seabrek-abrek. Lalu cuma bisa tanya yang sudah disiapkan pertanyaannya kan? Jadi cuma nyabut pertanyaan dibacakan. Ya gimana kita bisa mendapatkan ibaratnya orang itu punya jawaban nggak, punya track record nggak dan lain sebagainya untuk soal itu. Makanya saya sih malah mengajak kepada semua, yuk ditelisik saja, ditelisik semuanya, apa saja karya-karya yang sudah dilakukan, apa saja ideologi yang sudah dilaksanakan. Jangan hanya bertanya tentang besok mau apa, tapi sudah. Jadi misalnya soal lingkungan hidup, apa posisi dan apa yang sudah dikerjakannya. Oke. Sekarang ini hampir semua nama yang ada di survei manapun itu adalah orang yang pernah bertugas di pemerintahan. Oke. Lihat apa yang dia lakukan dalam urusan lingkungan hidup, apa yang dilakukan dalam urusan pendidikan, apa yang dilakukan dalam urusan kesehatan, apa yang dilakukan terhadap mereka yang miskin, apa yang dilakukan kepada kelompok-kelompok tani. Jadi sekarang itu bukan cuma tanya besok mau apa. Kan kita bukan mengundang orang-orang yang tak punya pengalaman. Lah, justru itu yang sekarang bisa dilihat karena itu semua fakta. Tapi itu kan kalau misalnya kita tampilkan itu dalam sebuah katakanlah so-called perdebatan, itu kan kita butuh waktu dan butuh sedikit room, kebebasan kan? Iya. Kalau tanya jawab aja dia bisa menjawab apa. Tapi kalau misalnya kesempatan kita untuk tanya balik misalnya dengan fakta dan data kan lebih asik. Nah, sekarang saya jawab. Waktu dulu saya maju Pilkada Jakarta. Apakah ada undangan debat yang saya tidak datangin? Datangin semua tuh. Undangan debat datangin. Boleh dicek tuh. Apakah ada undangan debat calon gubernur? Itu debat apa itu? Debat resmi? Enggak, yang enggak resmi lah. Kalau yang resmi kan semua wajib datang. Yang enggak resmi, nanti Net TV bikin, nanti ada waktu itu yang bikin tuh Kompas TV bikin. Jadi banyak TV-TV itu buat, Metro TV buat, TV One buat, datang tuh. Artinya saya mau sampaikan bahwa ini bukan pertanyaan besok aja, tanya kemarin. Kemarin, kalau kemarin iya berarti besok iya gitu. Nah, kami merasa itu tanggung jawab sebagai seorang yang kandidat. Ya sebagai calon, ya dia harus menyampaikan. Lalu tadi Ref tidak bisa dihilangkan juga perkumpulan orang itu. Karena itu memiliki efek psikologi juga bagi kepuasan mereka. Jadi ketika misalnya datang ke sebuah tempat, banyak orang datang itu bukan kemudian disiapin bis didatengin, enggak. Itu adalah antusiasme yang muncul nggak bisa dilarang. Kalau saya begini, kan kita harus bagi. Kalau kita mau mengenalkan diri ke publik itu, ya silakan lakukan itu sepanjang tahun, sepanjang waktu, kan begitu. Tetapi ketika masa kampanye yang durasinya 2-3 bulan itu, disitulah kemudian karena sudah ditetapkan calonnya kan. Kalau sekarang kan siapapun kan nggak boleh dilarang kan. Nah, asal dia tidak menggunakan fasilitas publik tentunya. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah ketika durasi 2-3 bulan itu yang krusial bagi rakyat Indonesia untuk paham ide, gagasan, track record dan lain sebagainya, justru tidak digunakan untuk itu. Itu yang kita, jadi kita nggak ngerti. Dia ini sebenarnya ketika bicara tentang misalnya katakanlah HAM masa lalu, apa sih sebenarnya penyelesaiannya, track recordnya apa? Lalu dia ngapain kemarin itu misalnya? Lalu setelah kemarin ke depan ngapain? Kan kalau kita bisa ini kan lebih enak tuh loh. Jadi kita bisa minta pertanggungjawaban dia.